Prabowo menggeser Ganjar Pranowo. Prabowo menghimpun kekuatan dengan 30,19%. Jadi Prabowo Subianto memenangkan Musrah di Yogyakarta, ditempel oleh Pak Ganjar Pranowo di 25,50%, jaraknya 5%. Di atasnya Pak Ganjar ada Airlangga Hartarto dengan 20,16%. Pak Mahfud MD masuk menjadi calon presiden di 7,68%. Ada nama Sri Sultan Hamengkubuwono di posisi nomor 5. Menunggu lama tadi kami kumpul tadi, hadir calon gubernur Jawa Barat, calon wakil gubernur dengan tim suksesnya, termasuk tadi juga hadir Pak Ahmad Herawan dan Ibu, memberi masukan-masukan dan kita mendengar laporan perkembangan dari kampanye. Kami sangat berterima kasih. Di tengah kesibukan mereka datang semua, kita membahas masalah-masalah yang penting dan alhamdulillah nampaknya kampanye berjalan dengan baik. Kita sangat optimis. Asesmen kita sangat baik. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kita berharap pemilihan kepala daerah sebagai wujud dari demokrasi akan berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan rukun, dengan damai, dengan tidak ada penyimpangan, karena demokrasi adalah sangat-sangat penting bagi kehidupan bangsa kita. Demokrasi harus diwujudkan dengan pemilihan yang bersih dan yang damai. Saya kira itu dari saya. Survei SRS, elektabilitas Prabowo melesat di Jatim dan Jateng, ungguli Ganjar, dikutip dari Jakarta. Dukungan publik terhadap Prabowo Subianto melesat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan mengungguli Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Hasil itu berdasarkan survei Surabaya, SRS survei terkait perkembangan elektabilitas calon presiden dirilis hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, Prabowo leading atas semua kompetitornya di Jawa Timur dengan elektabilitas 27,8%. Ganjar Pranowo yang biasanya unggul di Jawa Timur kali ini merosot ke posisi kedua dengan elektabilitas 23,5%. Sedangkan Anies Baswedan tetap di posisi ketiga dengan elektabilitas 15,4%. Sementara itu, perkembangan elektabilitas Prabowo Subianto di Jateng melesat hingga hanya selisih 1,8% dengan Ganjar. Padahal 5 bulan lalu survei SRS melaporkan selisih elektabilitas keduanya mencapai lebih dari 15%. SRS mengungkapkan sejumlah faktor elektabilitas Prabowo tertinggi di Jatim maupun Jateng. Pertama, kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang dibaca publik sebagai endorsement. Kedua, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sangat diapresiasi publik. Ketiga, visi dan kenegarawan Prabowo merupakan modal yang sangat kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Keempat, cara Prabowo berkomunikasi dengan publik jauh dari kesan pencitraan seperti yang dilakukan oleh capres lainnya. Pengumpulan data SRS dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka dengan responden berpedoman kuesioner di Provinsi Jatim dan Jateng pada tanggal 16 hingga 26 Maret 2023. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat dengan margin of error lebih kurang 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.